jujur saya canggung ibadah model begini ya. Walaupun saya udah ikut ibadah di GV, tapi kali ini saya canggung Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak apa-apa, kita semua canggung ya. Karena kita sudah lama bertemu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tetap ingatkan selama kita ibadah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan protokol kesehatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kadang kita memang sih saya jujur saya kangen juga nih Bapak Ibu Saudara. Pengennya tuh waduh, tapi kita jaga jarak dan lain sebagainya ya. Amin. Nggak ada yang amin? Amin. Oh iya, amin boleh ngomong Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-10. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 10 tadi, maka kita melihat bahwa ada satu kalimat yang penting di mana pemazmur memberikan sebuah perbandingan. Di situ dikatakan lebih baik ada di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh pemazmur di sini tentang rumah Tuhan. Itu sebabnya dia berkata lebih baik rumah Tuhan daripada ada di tempat lain. Pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara hari ini yang ingin kita lihat dari kebenaran Alkitab adalah apa yang lebih baik. Kenapa pemazmur berkata lebih baik rumah Tuhan? Lebih baik rumah Tuhan daripada tempat lain. Apa yang membuat rumah Tuhan jadi lebih baik? Apa yang membuat Mazmur begitu berkata membandingkan tidak ada tempat lain selain rumah Tuhan? Bahkan lebih baik 1 hari saja di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Cuman karena waktu kita terbatas, saya ingin membahas satu poin saja yang penting. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13. Apa yang membuat pemazmur ini berkata lebih baik ada di rumah Tuhan? Saya baca ayat yang ke-5, 6 dan 13. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat penting di situ yang disampaikan oleh pemazmur. Di situ dikatakan orang yang pergi ke rumah Tuhan disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, karena di rumah Tuhan ada kebahagiaan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya menjelaskan apa sih yang dimaksud bahagia itu di rumah Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kata bahagia ini dari bahasa Ibrani yaitu yesher. Esher ya, lebih tepatnya. Yesher. Yesher itu artinya begini Bapak Ibu, ada satu kepuasan, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita puas. Nah, ini yang lebih menarik, apa yang membuat dia puas? Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ketiga ya. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara ayat yang ketiga dan tadi ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara lihat perbandingannya. Saya kasih tahu pembacaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan dari ayat yang ketiga mulai ya, dikatakan gini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bandingkan dengan ayat yang ke-6.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ada dua kata penting, kerinduan dan hasrat. Bapak Ibu Saudara, yang dihubungkan dengan kata puas di sini adalah ketika kerinduan itu terpenuhi. Kerinduan dan hasratnya terpenuhi, itu melahirkan yang namanya kepuasan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua rindu. Amin. Udah berapa bulan kita nggak kebaktian, nggak ketemu. Saya yakin kita punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan dan kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ini yang saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu adalah bicara soal kepuasan. Kepuasan itu adalah ketika hasrat dan kerinduan kita terpenuhi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hasrat dan kebutuhan hasrat dan kerinduan kita terpenuhi itu karena kita, ini penting, kita berjumpa dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Yang membuat pemazmur ini bahagia adalah karena dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kerinduan dan hasratnya itu terpenuhi, yaitu ketika dia berjumpa di rumah Tuhan. Dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang memuaskan dahaga jiwanya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh namanya Blaise Pascal. Ini seorang ilmuwan pernah berkata, manusia itu di dalam jiwanya ada ruang kosong yang hanya bisa dipenuhi, dipuaskan oleh penciptanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita berusaha memenuhi hasrat kita dengan banyak hal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, semua itu tidak membuat kita puas secara sejati. Kenapa? Karena manusia itu biasanya merasa kurang. Tetapi ada satu yang akan memuaskan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan, dan itu diisi oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan yang kedua. Selanjutnya bicara soal rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, memang yang pertama rumah Tuhan itu bicara soal tempat atau rumah ibadah, ya, tempat ibadah, bait Allah kalau mereka. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan ini bicara soal kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak terbatas dengan ruangan. Walaupun beberapa bulan lalu kita tidak beribadah, tapi kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Setuju katakan amin. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa rumah Tuhan ini tidak pernah bicara soal tempatnya saja, gedungnya. Tetapi yang paling penting dalam rumah Tuhan itu adalah karena di rumah Tuhan ada kehadiran Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju katakan amin. Rasul Paulus berkata, kita ini bait Allah. Jadi Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal yang penting bicara soal kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu dinyatakan lewat satu hal. Kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mengalami yang namanya hadiratnya. Kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan karena Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami hadiratnya. Ini secara sederhana, kalau apa tanda Tuhan hadir adalah tandanya ketika Bapak Ibu Saudara merasakan hadiratnya. Hadiratnya hadir. Wibawanya, otoritasnya, itu hadiratnya. Sama seperti kalau kita menunggu seorang pejabat, Bapak Ibu Saudara, entah itu pejabat tinggi, begitu dia sampai satu ruangan maka hadiratnya berubah, benar kan? Kita langsung siap-siap menyambut karena ada hadiratnya, kehadirannya. Nah ini yang lebih penting dari sekedar tempat, Bapak Ibu Saudara. Ini yang lebih penting dari sekedar bangunan, yaitu adalah ketika Allah hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu Saudara merasakan hadiratnya. Hadirat itu bisa ditangkap Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya kepekaan yang kuat dengan Tuhan.
Makanya betapa penting membangun kepekaan itu lewat hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan saya sangat menekankan satu aspek Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita perlu yang namanya saat teduh. Ini udah jarang dilakukan. Saat teduh itu Bapak Ibu Saudara bukan bicara soal waktunya saja atau durasinya saja, tetapi saat teduh itu adalah di mana Bapak Ibu Saudara dan saya memang mempersiapkan waktu khusus. Mau pagi, mau siang, mau 1 jam, mau setengah jam, mau 10 menit, mau 15 menit untuk ketemu Tuhan. Dan benar-benar merindukan Dia hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan itu jadi penting karena gini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, di dalam hadirat Tuhan itu akan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam hadirat Tuhan itu ada yang menyegarkan jiwa Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam hadirat Tuhan itu ada yang menguatkan roh Bapak Ibu Saudara dan saya. Sambil contoh ya, Mazmur 16 ayat 11 berkata begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang tadi dikatakan pemazmur. Asalnya dari hadapan Tuhan. Ini sukacita ilahi, sesuatu yang menyegarkan jiwa kita kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah melewati banyak hal yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, mungkin lelah secara psikis. Benar ya? Dampak dari COVID-19 ini bikin kita lelah Bapak Ibu Saudara. Segala aspek kehidupan. Apa yang bisa membangkitkan Bapak Ibu Saudara dan saya kembali? Hadirat Tuhan. Setuju katakan? Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Bapak Ibu Saudara mengalami hadirat itu seperti apa ya? Kalau orang Manado bilang menstro, dicas gitu ya. Bapak Ibu Saudara diberikan kekuatan ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang membangkitkan roh, ada sesuatu yang memulihkan jiwa. Untuk Bapak Ibu Saudara bisa menghadapi setiap tantangan apapun hari ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara lewat waktu-waktu yang Bapak Ibu Saudara siapkan secara pribadi, di rumah, di kantor, dimanapun. Bapak Ibu Saudara cari Tuhan dan menemukan itu, dan Tuhan hadir. Nah Bapak Ibu Saudara, sayangnya sukacita dan kesegaran ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa didefinisikan. Mesti Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup. Ini sulit saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin dan percaya di antara Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman di mana waktu-waktu tertentu Bapak Ibu Saudara dijamah Tuhan dan ada sesuatu yang bikin Bapak Ibu Saudara jadi kuat. Ada sesuatu yang kembali membangkitkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya bicara begini? Karena saya mengalaminya. Saya mengalami dalam hidup. Selama COVID-19 terjadi Bapak Ibu Saudara, kita mengalami banyak hal dalam kehidupan. Saya tutup Bapak Ibu Saudara satu kali. Masih di Palangka ini. Kadang Rani tidur duluan, kadang saya tidur belakangan, kadang saya tidur duluan, dia tidur belakangan. Saya tahu kalau dia tidurnya belakangan, pasti dia suka doa, suka baca Alkitab. Ya ada waktu-waktu tertentu ya kami berdua. Tapi saya ingat baru satu kali saya benar-benar merasa capek loh. Lelah, benar-benar nggak tahu mau bikin apa. Dan nggak tahu mesti bagaimana. Saya benar-benar capek, lelah. Saya juga sampai kepada satu titik, aduh Tuhan ini mau gimana ya. Saya banyak yang saya pikirkan waktu itu dan banyak yang saya mau lakukan dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu Saudara, malam itu Bapak Ibu Saudara, saya memang sengaja tidur agak malam. Waktu itu saya hanya duduk, saya setel lagu rohani yang pelan-pelan gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Saya tidak minta apa-apa. Saya bilang, Tuhan hadirlah sini. Saya pengen menikmati kehadiran, karena saya percaya hadirat itu akan memberikan saya kekuatan.
Nah, ini saya nggak bisa cerita bagaimana sukacitanya waktu hadirat itu datang. Kita bisa keluar air mata. Kita bisa merasakan sesuatu yang menyegarkan kembali, memberikan dorongan untuk Bapak Ibu Saudara bisa bangkit dalam menghadapi setiap tantangan apapun. Ada satu kekuatan baru. Nah, ini yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya perlukan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan di mana saja, kapan saja waktu Bapak Ibu Saudara yang bisa Bapak Ibu Saudara siapkan untuk menikmati hadirat itu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Amin. 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 Dan pada saat ini juga saya rindu Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara lewat hadirat. Amin buat Tuhan.